Selalu ada yang baru ya di Indonesia. Sekarang wakil presiden kita mau dilaporkan oleh istana. Ini dia beritanya. Ini maksudnya gimana ini? Istana tegas lapor Mas Wapres, program pemerintah bukan hanya Gibran. Program lapor Mas Wapres. Oh, istana tegas lapor Mas Wapres, program pemerintah bukan hanya Gibran. Program reformasi Wapres yang mengoptimalkan kanal pengaduan publik yang sudah ada, yakni sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N Lapor. Jadi ceritanya begini, bagi yang belum tahu ya, bahwa Wapres kita Gibran Raka Buming Raka membuat program kerja yang namanya Lapor Mas Gibran. Menuai kontroversi, banyak yang juga kritik dan juga ada yang memuji bahwa itu dianggap sebagai inovasi yang baru ya. Jadi Mas Wapres ini betul-betul menganggap bahwa jabatan kepresidenan itu seperti ketika dia menjadi wali kota gitu ya. Jadi ini sekarang jadi masalah ini. Dilaporkan apa masalahnya ini? Kita baca beritanya ya. Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan bahwa program Lapor Mas Wapres yang sudah berjalan selama 4 hari terakhir merupakan program bersama pemerintah. Layanan aduan masyarakat ini ditegaskan bukan program pribadi dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sehingga kehadirannya pun sudah diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan hanya program Mas Wapres, ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ada juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres. Ujar tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura ketika memberikan keterangan pers di kantor sekretariat Wakil Presiden Jakarta. Hari Kamis ya, berarti kemarin ya, hari ini Jumat. Kita baca lagi. Pemerintah membuka kanal lapor Mas Wapres karena memang ingin mendengarkan langsung dari masyarakat. Jadi dibuatnya program lapor Mas Wapres itu untuk mendengarkan langsung keluhan masyarakat. Langsung ya, tanpa perantara. Itu sebenarnya kalau menurut saya itu bagus-bagus aja sebenarnya ya. Tapi apakah dia tidak memikirkan konsekuensi ya? Bayangkan setiap orang ya melapor ke Mas Wapres. Terus selanjutnya apa gitu? Setelah dilaporkan, oke, diaudit, dikerjakan, dia langsung dapat informasinya dan seterusnya. Kemudian pihak berwenang, dan kan sama aja sebenarnya kan. Jadi lapor Mas Wapres itu kadang ada benarnya gitu ya, dalam arti terjun ke bawah langsung dan mendengar langsung. Itu seolah-olah benar, tapi secara regulasi atau hierarki hukum ya dan organisasi, bahwa negara ini itu memiliki struktur pemerintahan gitu. Struktur bendahara itu kerjanya misalkan bagian keuangan. Apakah ketua dalam hal ini boleh ikut mengetahui tentang keuangan itu? Ya boleh gitu. Boleh. Tapi kan ada tupoksinya gitu. Sekarang Wapres ini boleh nggak
mengurus urusan masyarakat individu bahkan, ingin tahu keluhannya langsung gitu, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak harus membuat satu program yang membandingkan dengan yang menjadi saingan bahkan. Terus, lembaga yang lain gunanya untuk apa gitu, atau dalam hal ini wapres kita tidak percaya gitu kan. Tidak percaya itu menjadi autokritik gitu. Jadi kalau berita ini istana tegaskan lapor Mas Wapres program pemerintah, eee, apa namanya, tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Apa gitu, saya mau ngomong apa pun bingung ini. Mas Wapres ini selalu membuat bingung ya. Ini kita lanjut aja ya. Ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat sekaligus juga berfungsi dua, menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Ya, ya. Kehadiran program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat yang telah berjalan sebelumnya, seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N lapor yang sudah hadir di 96 lembaga dan 493. Jadi begini ya, jadi SP4 ini ya, SP4 lapor ini bagus ya. Jadi masyarakat itu sering melaporkan ya. Pastilah, pasti itu dengan nalurinya mereka melaporkan jika ada kemalingan, ada apa dan sebagainya. Tapi problem masyarakat itu bukan pada bagian itu sebenarnya. Problem masyarakat hari ini adalah soal keadilan. Misalkan, saya kasih contoh nih. Misalkan ada orang yang dia sedang kayak Bu Supriani atau siapa namanya kemarin itu, ibu-ibu guru itu yang kemudian dijebloskan ke penjara karena dituduh memukul eh, siswa, yang siswa itu adalah murid dari polisi misalkan. Kalau kasus seperti ini, Bu Guru ini bisa nggak lapor ke wakil presiden? Jangan-jangan nanti jawabannya ya itu bukan urusan saya. Ini kan ya gimana, kan ada kepolisian. Ya, terus mau dibuat program itu untuk apa gitu? Apakah program lapor kemalingan saja, lapor program perampokan, lapor hal-hal yang sifatnya itu apa yang kasus yang jelas gitu. Tapi kalau problem keadilan misalkan, kalau ada yang melaporkan bahwa dia hari ini tidak makan karena gajinya belum keluar, karena dia seorang guru, guru honorer pula kan, gajinya itu 3 bulan numpuk tidak keluar-keluar. Kalau dia laporkan, apakah Mas Wapres baru percaya bahwa selama ini guru itu gajinya kayak begitu gitu. Padahal kan itu lalu lalang beritanya di media sosial. Tapi oke, bagus juga. Mungkin kalau saya usul lapor Mas Wapres ini dispesifikkan lagi, yaitu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Misalkan ada yang melaporkan ke polisi tapi polisinya lambat, nah baru kemudian lapor ke Mas Wapres. Ada orang mengurus KTP tapi ngurusnya lambat misalkan, terus ada pungli pula misalnya kan, itu baru lapor Mas Wapres. Hal-hal seperti itu baru. Karena kalau kita ya ngelapor soal pungli misalnya ke polisi, ya entahlah ya digubris apa enggak nggak tahu juga itu. Karena itu dianggap hal kecil gitu. Tapi kalau kayak gitu gitu. Orang kehilangan motor, lapor, oke diproses, tapi ya sudah selesai gitu. Selesai pada proses aja, tapi tidak ada yang pernah orang yang melapor ke motor kehilangan itu ditemukan gitu. Nah, kalau itu yang dilaporkan adalah melaporkan kinerja pemerintah, nah itu bagus itu. Saya mendukung lapor Mas Gibran. Nah, bukan lapor Mas Gibran.
sorry, Lapor Mas Wapres.